Ya, untuk membuka acara live Instagram kali ini kita akan mendengarkan sajian spesial dari Mbak Alfiana Esther. Ya, kita akan menyajikan, kita akan akustikan, kita akan happy bersama dengan IPKP Kabupaten Grobogan. Lagu dari siapa ini, Mbak? Dari Didi Kempot. Spesial ini mengenang Didi Kempot gitu ya, kan. Dari Bapak Didi Kempot. Semoga berkenan, semoga menghibur. Iya, langsung aja ya, Mbak. Langsung aja sambil kita amati acara dimulai. Janji lu ngari
janji mengirim nanti sering nanti kapan takkan bisa berani. Ya, aplaus buat Mbak Vivi. Nah, luar biasa penampilan kita dari Mbak Alfiana Esther. Kebetulan beliau merupakan penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Klambu. Iya, Mbak Alfiana ini sebelum Karangrayong ya Mbak Alfiana ya. Mbak Alfiana dari Kecamatan Karangrayong, sebelumnya beliau memang sudah malang melintang di dunia tarik suara. Nah, untuk acara wedding singer di area Surakarta ya Pak ya, di kota Solo ya. Sekarang sudah penyuluh kami aja. Ya, sekarang on full ya, on full di penyuluh keluarga berencana ya. Beliau memang hobinya menyanyi, sebelumnya memang wedding singer ataupun acara-acara di area Surakarta. Ya, kita buka aja acara live Instagram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, tak lupa kita IPKP Kabupaten Grobogan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita sebagai umat Muslim di bulan suci Ramadan kemarin melewati 30 hari dengan khusyuk. Nah, kebetulan kita tahun ini pengalaman bulan suci Ramadan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena memang di suasana pandemi COVID Corona tahun ini biasanya kita yang bisa berjamaah di masjid, musola, melakukan sholat tarawih ataupun tadarus Al-Quran di masjid. Untuk tahun ini untuk menjaga kesehatan, untuk memutus rantai penularan COVID-19, kita memang diwajibkan ya sholat ataupun ibadah di rumah masing-masing. Ya, kita memang pemerintah sangat serius untuk memutus rantai COVID-19 ini, karena dengan segera memutus rantai COVID ini, semua roda kehidupan ya Mbak ya, semua roda kehidupan ini bisa kembali berputar dengan baik. Memang COVID-19 ini seluruh aspek ya, dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan ya, Polisos, Budhankam itu memang semua ya fokusnya ke COVID ini. Ya, alhamdulillah kita IPKP Kabupaten Grobogan ya diperkenalkan untuk menyajikan live Instagram di hari ini. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rista Zurendra. Ya, kami dari IPKP Kabupaten Grobogan. Kalau saya sendiri penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Klambu. Ya, kecamatan itu perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kudus, ke arah Kudus itu. Nah, hari ini kita akan menyajikan tema yang menarik, karena hari ini kita narasumber muda-muda, rata-rata usianya masih muda. Karena tema hari ini adalah menuju genre generasi remaja untuk mengoptimalisasi KIE dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi peran remaja di sektor sekarang ini sangat penting di pandemi COVID Corona ini, karena remaja dibutuhkan kreativitasnya untuk menghidupkan di wilayahnya masing-masing, di desanya ataupun di wilayahnya, untuk kreativitas bagaimana ekonomi dan juga bagaimana KIE kita program Bangga Kencana juga bisa masuk ke area anak-anak muda ini. Nah, hari ini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang cantik-cantik. Kebetulan ini 2 sudah hadir di samping kanan saya. Satu ya Mbak Alfiana Esther ini. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Edi. Apa kabar ini hari ini? Selalu sehat dan selalu cerah. Alhamdulillah, memang kesehatan yang utama ya Mbak. Luar biasa. Iya, Mbak Alfiana di penyuluh keluarga berencana Kecamatan Karangrayong. Sebelah kanan lah ini yang masih unyu-unyu ini, masih remaja ini, duta genre Kabupaten Grobogan. Ya. Nah, selamat pagi Mbak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa diperkenalkan ke teman-teman ini?
penyuluh keluarga berencana. Sebelumnya, saya Mei Fadila Banu Kristiani Tias, saya Duta Genre Kabupaten Grobogan tahun 2019. Iya, alhamdulillah ya Mbak ya, bisa sampai hari ini spesial ini teman-teman penyuluh keluarga berencana se-Jawa Tengah. Kita melakukan live Instagram, biasanya mungkin di ibu kota kabupaten, kita di kecamatan. Hari ini kita spesial di Balai Penyuluh Kecamatan Pulau Kulon. Ya, Balai Penyuluh Kecamatan Pulau Kulon ini kenapa kita di sini? Karena Ketua IPKB Kabupaten Grobogan penyuluh keluarga berencana di sini adalah Insinyur Pak Sudarto ya gitu. Beliaunya memang memfasilitasi hari ini ya Pak ya. Kita diberi rumah tempat yang nyaman untuk melakukan live Instagram. Dan untuk sesi pertama nanti kita akan melakukan pembahasan. Terus nanti teman-teman juga jangan lupa untuk memfollow ya IPKB kita, IPKB_ Kabupaten Grobogan ya, IPKB_ Grobogan ya teman-teman. Nanti pertanyaan langsung direct message ke IPKB Grobogan, IPKB_ Grobogan ya. Nanti langsung ke situ aja pertanyaan. Kita ada dua terpilih nanti mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000 ya. Kita stay tune terus saja. Nanti juga ada sesi hiburan juga, ada sesi akustik, ada sesi hiburan untuk itu campur sari. Nah, langsung aja kita ke Mbak Alfiana Aster. Mbak, untuk kita sebagai penyuluh keluarga berencana, bagaimana kiat-kiat kita penyuluh keluarga berencana mungkin yang dulu sering biasanya ya KCP ataupun pergerakan masyarakat yang lainnya. Mbak Alfiana yang termasuk penggiat di wilayah Kecamatan Karangrayong untuk kegiatan remaja ya. Bagaimana kita pendekatan ke masyarakat yang ke remajanya, bagaimana kiat-kiat bisa menggerakkan hati remaja itu untuk menggugah ya, untuk membangun wilayah tersebut, bagaimana? Mau nggak cerita itu? Terima kasih atas waktunya dari Mas Rendra. Tadi saya juga mengingatkan nih, silahkan untuk bertanya melalui DM Instagram bisa, melalui komen juga bisa. Dan jangan lupa follow dulu IPKB_Grobogan. Oke. Nah, nanti dua pertanyaan terpilih akan diberikan hadiah. Jadi yang pertama yang mau dibahas nih Pak, bagaimana perannya remaja ya di sini ya. Jadi bagaimana remaja jenengan dekati gerakan ya. Kalau kita butuh kiatnya di lapangan gitu. Iya, sebenarnya saya juga mungkin belum profesional ya di situ ya. Cuma saya pernah mencoba untuk melakukannya seperti itu. Kenapa saya tertarik untuk mengambil dan menggerakkan remaja? Karena ketika saya lihat di lapangan ya masalah KB itu memang sangat penting. Terlebih kita kan memang sebagai penyuluh KB tidak hanya untuk masalah KB, kontrasepsi dan lain-lain dan juga kelahiran, tapi kita juga dituntut untuk bisa bagaimana untuk mulai dari remaja. Jadi mulai dari remaja sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksinya dan juga pendewasaan usia perkawinan. Hal tersebut sangat penting menurut saya karena ini kan seperti yang ditulis di caption ya, karena ini menjelang bonus demografi gitu. Kenapa terkait dengan bonus demografi? Karena di bonus demografi ini nanti usia produktif kan akan lebih banyak Kak ya daripada usia non produktif, sehingga akan sangat bisa berguna kalau anak-anak ini bisa digerakkan dengan maksimal seperti itu. Ini saya sedikit sharing boleh ya, sharing tentang apa yang pernah saya lakukan. Ya, hari ini kita sharing lah. Ya, sharing ya Kak ya. Pengalaman. Sharing ya. Dari semuanya itu. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Oktober itu saya mengadakan lomba di SMA 1 Karangrayong. Berawalnya dari situ saya tertarik untuk mengambil tema bagaimana biar remaja itu bisa memberikan penyuluhan kepada teman-temannya secara langsung gitu. Jadi biasanya kan kita nih yang bikin penyuluhan. Kalau kita menyuluh remaja. Remaja menyuluh temannya sendiri gitu. Melalui apa? Iya, melalui karena remaja itu suka ditantang, benar mereka ya. Remaja itu suka tantangan. Mereka tuh suka untuk di-challenge dan mereka suka untuk memberikan kreativitasnya mereka gitu. Jadi saya masuk ke sekolah itu saya men-challenge. Saya kasih lomba vlog, terus macam-macam lomba sih, waktu itu lomba vlog, terus juga lomba bikin yel-yel seperti itu. Nah, waktu saya mengadakan lomba vlog itu diikuti oleh sekitar 8 kelas, dari kelas 1 aja ya, 8 kelas. Kemudian dari 8 kelas itu saya kasih waktu seminggu untuk share video mereka. Nah, dalam waktu 1 minggu itu
dalam satu kelas tuh minimal paling sedikit itu viewersnya ada sekitar 300 itu dalam satu minggu ya. Viewers di Beberapa YouTube hari itu ya di YouTube. 300 Enggak sampai seminggu Kak, sekitar 3 hari, sekitar 3 hari itu satu kelas 300 ya. viewer 300 YouTube, kalau kita yang buat penyuluh belum 1 tentu tahun gitu kayaknya. kita boleh penyuluh buat YouTube ya teman Iya. rekan-rekan. Iya. Paling viewernya kita atau boleh penyuluh Tempat-tempatnya yang lain gitu ya. tetap paling ya 50 viewer. Iya, iya. 300 dalam seminggu. Itu satu kelas aja sampai satu minggu Kak, karena saya kasih waktu share-nya itu sekitar 2 sampai 3 hari untuk dinilai. 2 hari, Ya, jadi- itu dikalikan 3 kelas waktu itu saya total sekitar berapa ribu ya, hampir 5 ribuan viewers itu dalam waktu beberapa hari Pak. Nah terus setelah selesai lomba sampai sekarang saya total tuh sekitar ada lebih dari 10.000 viewers lah yang melihat karya mereka gitu. Dan saya kasih tantangannya ke mereka, saya nggak kasih materi genre secara langsung, jadi saya cuma kasih kisi-kisi kalian pelajari tentang generasi berencana, kalian cari bahannya dan kalian ambil tema sendiri. Nah dengan itu mereka mempelajari sendiri Kak, jadi mereka bisa apa namanya? Itu yang paling most terbanyak viewer itu apa itu? Itu yang mengambil tema tentang seks bebas. Wah, Memang. ini malam Jumat tema seks bebas ya. Iya, benar sekali ya. Bang Vivi ini Jadi malam mereka, Jumat. iya pernikahan mengambil tema tentang pernikahan dini. Oh gitu. Itu, Ya. Kenapa itu pernikahan dini penting itu buat? Karena di kecamatan saya itu merupakan salah satu kecamatan yang angka pernikahan dininya tertinggi di Kabupaten Gerobokan Oh, pada waktu gitu. itu. Jadi saya kasih isu seperti itu, Betul, ya. saya kasih pengarahan, akhirnya mereka mengambil tema tentang itu. Iya, iya. Nah, dan adik-adik remaja itu punya kreativitas yang luar biasa gitu. Mereka apa namanya, saya juga nggak nyangka ternyata mulai dari usia SMA yang mungkin dikira anak kecamatan nggak ngerti lah teknologi, ternyata pinter-pinter kan gitu. Ternyata hasil videonya bagus Kreatif juga, gitu iya ya. bagus juga. Terus idenya mereka Ya, juga mungkin lucu-lucu gitu. videonya bisa itu teman-teman penyuluh Labe disaksikan YouTube, judulnya apa kemarin ya? Mungkin ya. Saya apa ya hashtagnya karena judulnya panjang-panjang kan. Oh, gitu. Kan hashtagnya Ya, lomba mungkin vlog, bisa lomba vlog dilihat SMA juga. 1 Karangrayung, Oh. lomba vlog genre SMA 1 Karangrayung gitu. Bisa dilihat ya nanti. Nah itu di situ mereka kreatif sekali video-videonya. Jadi mereka juga Untuk mengikuti durasi perkembangan. berapa menit? Itu sekitar 3 menit. 3 menit. 3 menit. Mereka mengambil tema-tema video yang sesuai dengan teman-temannya sedang. Kakak mungkin pernah lihat ada video yang lagi viral itu, yang lagi banyak di cover adik-adik waktu itu, video yang pernikahan yang di sekolah. Jadi mereka di kelas pura-puranya lagi nikahan gitu loh. Kan itu banyak lagi viral video kayak gitu kan, lucu-lucu gitu. Nah itu mereka Pura-puranya buat itu ya. pernikahan di dalam di kelas. organizer juga Nah, ya. iya gitu. Jadi mereka remake video itu dengan pada akhirnya apa namanya memberikan pesan-pesan tentang genre. Pokoknya banyak lah. Nah itu akhirnya saya jadi tambah sadar, oh ternyata kalau kita menggerakkan remaja itu akan impactnya lebih besar daripada kalau kita yang melakukannya gitu. Mungkin kalau kita yang melakukan bisa sih impactnya besar, tapi mungkin waktunya lebih lama dan sasarannya juga akan lebih sulit juga sih ya kan. Oh itu. Jadi Iya. poinnya itu betul dari Mbak Alfia. Vivi itu ya. Mbak Vivi ya. Mbak Vivi betul. Yang menggerakkan Betul. teman-teman kita remajanya sendiri gitu. Iya, Kita itu kan bukan lebih mudah. remaja. Iya. Antar remaja ya, istilah kalau kita orang Jawa ya kedok tular antar Iya, remaja ya. benar Pak, ya. sekali. Kalau kita yang penyuluh untuk menggerakkan beliaunya ya belum tentu Belum tentu. berhasil Iya. maksimal itu. Jadi pada intinya hari ini yang akan dibahas pada intinya adalah bagaimana cara menggerakkannya. Seperti itu, karena kan tentu saja nggak mudah ya kak ya. Mungkin kalau saya mungkin masih terpautnya sekitar 2 sampai 3 tahun lah sama anak SMA, nggak apa-apa lah ya, karena saya kan masih terlihat muda gitu ya. Nggak ya, dan kelihatan Muda. muda Jiwa sekali, jiwa muda. saya itu masih muda ya. Jiwa kita muda ya. Iya. Untuk jiwa muda itu kita langsung aja ke Duta Genre Kabupaten Gerobokan, Mbak Mei. Silakan untuk mewakili generasi muda. Bagaimana kegiatan setelah kita melakukan Duta Genre di Gerobokan, apa yang Mbak Mei lihat di masyarakat? Ya, bisa diceritakan ke teman-teman penyuluh keluarga berencana Jawa Tengah ini, bagaimana Kabupaten Gerobokan secara umumnya untuk masyarakat remajanya, apakah betul kata Mbak Vivi yang pernikahan dini masih tinggi gitu, apakah perlu ada suatu sosialisasi itu? Silakan Mbak. Iya, terima kasih kepada Mas Rendra. Oke. Sebelumnya, genre itu generasi berencana. Genre gini, oke. Dari genre tersebut dikembangkan dari BKKBN, yaitu remaja yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku untuk mengikuti pendidikan secara terencana, kemudian berkarir dalam pekerjaan secara terencana juga. Tujuan adanya genre itu untuk memasuki dan menjalani hidup
berkeluarga yang sehat dan berkarakter. Dari sebelumnya genre itu terdapat PIK remaja atau pusat informasi konseling remaja. Biasanya juga di kampus ada PIK mahasiswa. Kemudian tujuan adanya PIK itu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, sehingga dari PIK-PIK dikelompokkan menjadi sebuah generasi berencana. Kemudian peran remaja saya di media sosial yaitu kita sebagai remaja untuk menyongsong suatu perubahan yang diwakili oleh remaja-remaja tertentu untuk generasi yang lebih produktif, Kak, begitu. Jadi kan biasanya ini kan baru di rumah saja ya, COVID ya. Dari pandemi COVID-19 ini Karantina mandiri di rumah. kita banyak-banyak mandiri di rumah saja. Kakak boleh tanya? Boleh. Kalau di rumah aja itu ngapain aja sih? Ya pasti buka HP ya. Oh, buka. Nonton drama Korea, nonton Instagram, YouTube, diulang-ulang terus gitu terus ya. Terus tiduran, rebahan? Iya, rebahan aja. Daripada rebahan, kalian itu adalah remaja yang produktif, bisa memanfaatkan waktu luang di rumah saja bersama keluarga, kemudian bersama teman-teman, tetapi bisa jadi di video call. Biasa tips-tips tata produktif itu, remaja produktif itu seperti ini, Kak. Menjaga rutinitas sehari-hari seperti membantu orang tua, seperti menyapu, membantu memasak, kemudian menanam pohon. Itu juga rutinitas sehari-hari saya. Benar juga ya. Biar rumahnya makin cantik ya. Iya, rumahnya makin cantik, di rumah saja makin hijau, Iya. makin berwarna. Kemudian tetap menjaga kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini, terutama mencuci tangan, kemudian menjaga pola makan, kemudian jangan lupa tips yang ketiga adalah membantu keluarga. Itu tadi yang sudah rutinitas sehari-hari. Ya betul. Kalau saya pribadi di kecamatan kami ada disiplin cegah penularan COVID Corona ya. Oh ya, disiplin cegah penularan COVID Tetap Corona. satu, Rajin cuci tangan pakai sabun. Ya. Bisa jadi kalau kita main pakai hand sanitizer boleh. Terus pakai masker wajib ya. Iya, wajib Mohon maaf, hari ini pakai kita masker. pakai jarak ya. Iya, ini udah beda jarak ya. Kemudian Semuanya sharing di situ, terus kita muncul ide-ide. Nah, misal sharing tersebut tuh di desa ya, Kak, ya. Desa ada pembuangan sampah sembarangan, ya. Kemudian ada pernikahan dini juga, ya. Nah, gangguan reproduksi itu banyak sekali, Kak. Kemudian kita itu muncul dari sharing tersebut muncul ide-ide. Wah, tunggu sebentar nih. Ini berarti untuk bisa mendekati remaja kita harus dekat dengan mereka. Iya, dekat dengan mereka. Jadi, seperti juga Kak, waktu itu saya juga mengalami ini gitu. Jadi saya waktu ke suatu desa itu awalnya memang karang tarunanya belum terlalu aktif gitu. Kemudian saya mencoba untuk minta rapat nih. Saya pengen ketemu karang tarunnya aja, yuk kita aktifkan lagi. Terus kita buat ide-ide, saya bikin video-video macam-macam. Iya. Dari tempat Kakak gimana? Apa udah ada ide-ide seperti itu? Dari saya sendiri ya, kita itu udah planning, kita membuat video kegiatan produktif selama di rumah. Sekarang kan baru pandemi COVID, jadi kita membuat kegiatan produktif selama di rumah dengan melakukan challenge TikTok, Kak. Iya, Iya, berarti kita harus pakai media sosial. Iya. Tips lagi juga ya. Berarti ini kita harus pakai media sosial yang sedang hits ya, Kak? Iya, ya. Apa aja nih, Kak? Sekarang ada hits tuh di Instagram, Kak. Instagram. Sama YouTube. Yang Instagram. paling hits banget Iya. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Iya, Iya. itu kan Iya. mendalaminya, Kak. Iya. Nah, dalam Instagram itu kan biasanya kan baru hits, baru viral itu tentang TikTok. Iya. Tentang TikTok. Nah, kita itu memplanning gimana sih, yuk remaja-remaja daripada TikTok bikin yang enggak bikin ada TikTok coret-coret ya, apa iya, daripada kita yang enggak seperti itu, mending kita bikin tentang di rumah aja atau tentang Generasi berencana ya, Kak, ya? Iya, generasi berencana juga, tentang di rumah aja juga. Kemudian dari kegiatan tersebut itu bisa kita menceritakan apa saja yang kita lakukan di rumah, kemudian seperti olahraga, kemudian
kemudian belajar, dan oh ya kayak gini Kak, misal kita tuh bikin konten, mau bikin konten juga, kontennya itu podcast, konten podcast, iya. konten podcast. Tentang podcast ya. Kita tentang generasi berencana, generasi berencana itu kan ada seperti PUP, pendewasaan usia perkawinan, kemudian dalam fungsi keluarga kayak gitu ya Kak ya. Nah, kita tuh di podcast tersebut kita membahas seperti itu, generasi berencana, membahas seperti kita nikah tuh nggak boleh di bawah umur, Iya. nanti pasti ada dampaknya. Iya. Nah, seperti itu kita bisa rancang dari remaja, kemudian dari berpacaran, dari berkeluarganya juga, kemudian kita jadikan satu, bisa jadi kayak di keluarga itu terdapat seorang ayah dan ibu sedang berantem. Ini maaf, ada pengalaman di desa saya sendiri. Biasanya itu di desa itu ada seorang ayah dan ibu sedang berantem, kemudian anaknya itu dia frustasi, anaknya melihat ibu bapaknya berantem sendiri, anaknya frustasi, kemudian anaknya itu narkoba. Sudah ada ya narkoba di desa ya Kak, ternyata ya. Sudah masuk ke desa juga ya. Iya, dia minum, saya tanyain belum jujur ya Kak, dia masih memendam kayak gitu. Kemudian dia ada cowok yang mendekati dia, kemudian dia mau dengan cowok tersebut, dibawa ke suatu tempat. Wow. Nah, dibawa ke suatu tempat, kemudian dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh remaja. Dia itu masih remaja di bawah umur Kak. Wah. Iya, masih remaja di bawah umur. Terus dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, kemudian dia itu terjadi hamil Hamil di luar nikah ya. hamil di luar nikah, kemudian itu dilahirkan secara sendiri Kak. Oh, Iya, begitu. dilahirkan secara sendiri. Nah, dari situ kita bisa memetik, yuk kita membuat konten agar di desa kami terutama, Ya. di desa kami itu tidak ada yang seperti itu lagi, tidak ada yang terulang masalah seperti itu lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Duta Genre ya. Jadi kalau dari sharing seperti ini tadi bisa diambil konklusi juga bahwa untuk bisa mendekati remaja, Kak, untuk bisa mendekati remaja yang pertama yang dilakukan melalui pendekatan secara interpersonal dulu. Jadi melalui sebagai teman, Kak. Jadi mungkin kita sebagai penyuluh KB masuk gak cuma minta tolong aja. Jadi kita masuk gak langsung, Kak tolong dong bantuin Karang Tarunanya bikin acara atau bikin video, gak langsung seperti itu. Tapi kita masuk sebagai teman. Terus kita juga bertanya dulu, apa sih masalah yang terjadi. Jadi waktu itu saya tentu Jadi secara tidak langsung kita memperkenalkan Iya. pribadi ya. Iya, kita sebagai teman dulu. Dulu kita juga pernah muda. Iya, jadi kita teman dulu, kita Sharing. ngobrol-ngobrol. Iya, kita harus simpan nomor-nomor mereka. Kita bikin status, bikin story yang kira-kira mereka seneng nih. Jadi kadang tuh sering chattingan sama anak-anak Aruna karena mulai dari story gitu. Jadi ketika kita udah jadi teman, kita bisa untuk minta tolongnya tuh lebih mudah gitu loh. Kita mengarahkan, menggerakkan, baru kita masukkan apa yang ingin kita sampaikan Di tujuan. Instagram Mbak Vivi banyak tuh, teman-teman remaja juga banyak di sini. Di ya. Instagram, di WhatsApp juga semua. Jadi seperti itu. Ya betul. Nah ini untuk kita semua penyuluh keluarga berencana, bagaimana untuk mendekatkan kita dengan remaja. Kita perlu kenal secara personal, kita tahu dengan perasaan remaja ya. Remaja memang masih kreatif, masih ingin tahu juga, perlu kita arahkan Dan membuat challenge. berjalan. Ya betul, karena memang bonus demografi akan kita songsong dari Indonesia, karena remaja bukan kekuatan fondasinya untuk memajukan negara ini. Nah, dengan begitu kita ingat dengan kelahiran negara kita NKRI 17 Agustus itu juga karena gerakan remaja yang sebelumnya untuk mendesak Presiden kita Pak Soekarno untuk segera mengumumkan ya, proklamasi. Betul, remaja berperan penting di dalam negara ini. Nah, untuk berikutnya, karena memang tema hari ini ada dua sub, yang Ya. satu adalah generasi berencana untuk optimalisasi KAE, yang pertama, yang kedua untuk mengoptimalisasi atau meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Ya, kita akan mengundang entrepreneur muda ini, Mbak. Ya. Online entrepreneur. Wah, ya, dia online entrepreneur ya. Iya, Bagaimana benar kita akan meningkatkan pemasaran atau penjualan? Kita undang saja langsung adalah Mbak Uwis. Alis Noviawati. Ini dari Karang
Rayu kan Oh, di Godong gitu. juga ya Selamat. dua rumahnya. Silakan duduk Mbak Ewis Novianti ya. Iya, Mbak Ewis ini juga berasal dari kecamatan yang sama dengan Mbak Vivi ini. Iya, sebelumnya saya juga penyuluh lapangan. Oh, juga penyuluh warga berencana ya. Misalkan Mbak Ewis itu penyuluh warga lapangan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat. Ya kita tahu memang sangat terkena dampak dari corona ya, dari COVID-19 ini ekonomi hari ini sangat turun ya, memang karena masyarakat mau tidak mau juga untuk menjaga kesehatan, juga menjaga mobilitasnya, tidak terlalu sering keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya Mbak ya. Nah untuk itu bagaimana juga ini kita ingatkan kepada audiens kita untuk melakukan pertanyaan lewat DM Instagram IPKB_Grobogan, di-add aja teman-teman penyuluh keluarga berencana Jawa Tengah ataupun Indonesia yang di seluruh Indonesia ya, untuk @IPKB_Grobogan. Nah, nanti dua pertanyaan yang menarik, dua pertanyaan yang bagus, nanti kita akan mendapatkan hadiah 50.000 masing-masing pertanyaan. Karena juga dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Grobogan, kita sendiri juga memiliki website. Kemarin kita dari Dinas DP3KAB Kabupaten Grobogan, ya ini ada contoh e-pemasaran teman-teman, ini pemasaran kita untuk membantu UPPKS kelompoknya mengupload foto ataupun jenis-jenis produknya bisa di ini pemasaran DP3KAB Grobogan ya, Go ID gitu. Nah nanti kita juga bisa itu. Untuk selanjutnya kita bisa tanya untuk Mbak Ewis ini bagaimana kiatnya untuk penjualan online itu, bisa diceritakan pada teman-teman Mbak. Terima kasih Mas Rendra. Sebelumnya selain menjadi penyuluh lapangan KB di Kecamatan Karangrayung, saya memutuskan untuk sambilan nih Mas. Nah, kenapa enggak gitu? Dan itu juga bisa membantu ekonomi di masyarakat, terutama untuk ibu-ibu yang tinggalnya di desa. Nah, di situ kan banyak tuh potensi-potensi, misalnya kayak di Karangrayung itu pisang. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu di situ. Nah, dibuat menjadi produk unggulan, misalnya keripik pisang ataupun sekreativitas mereka. Nah, kemudian mau nih produk ini di suatu wilayah kita ajukan. Nah, kebetulan di BKKBN itu sendiri kan ada ya program UPPKS yang kita tahu bahwa itu juga sangat membantu untuk mendapatkan pendapatan tambahan nih. Jadi ibu-ibu nggak mesti melulu minta sama suaminya, jadi bisa punya uang sendiri gitu. Nah, caranya gimana ya kalau untuk memulai bisnis online pertama? Yang pertama untuk pemula itu biasanya kita harus tahu dulu nih Mas, apa sih yang mau dijual? Kan kita nggak mungkin ya punya produk kalau nggak mau dijual. Nah, kalau kebetulan saya pengalaman dulu di perbankan kan, kita harus tahu need sama wants ya kan, kebutuhan sama keinginan. Di situ nanti kita bisa masuk ke segmentasi yang dituju ya. Jadi kita harus tahu dulu nih produk apa yang akan kita jual. Kita bisa riset di lapangan. Yang lagi laris tuh apa sih sebenarnya di era pandemi sekarang seperti ini. Nah, kalau di era pastinya kesehatan ya. Ya. Produk-produk berhubungan dengan kesehatan. Betul. Dulu waktu awal-awal Presiden mengumumkan bahwa di Indonesia ada yang positif corona, nah kita kan panik beli ya. Jadi kita membeli masker, kemudian ya hand sanitizer itu dengan harga yang sangat tinggi. Nah sebenarnya itu juga tidak perlu terlalu berlebihan. Kita kan panik ya. Nah untuk kesehatan sendiri memang masih tinggi penjualannya, seperti masker, hand sanitizer itu masih dibutuhkan masyarakat. Tetapi untuk saat ini karena kita itu dituntut untuk di rumah aja, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, yang pertama itu biasanya makanan. Kita ngumpulin makanan nih, kita kan males ya keluar, nggak boleh keluar, jadi kita jual aja tuh yang dibutuhin sama masyarakat apa. Saya sendiri ya, ini cerita, saya sendiri itu berjualan frozen food. Nah itu juga buat ibu-ibu yang tidak bisa masak itu juga sangat berguna karena ready to eat ya, siap dimakan kapan aja gitu, jadi nggak perlu repot. Itu frozen food dari Mbak Ewis itu di pemasaran lewat apa? Bisa ceritakan? Yang paling efektif antara Instagram, Facebook atau WhatsApp atau ke
mana ya, Tokopedia atau mana bisa diceritakan ini? Untuk pemula, kita bicara buat pemula khususnya untuk adik-adik remaja ya. Ini nggak usah susah-susah dulu. Kita tawarin aja tuh ke sahabat kita melalui WhatsApp. Itu kan banyak ya kontak-kontak, ada keluarga, sahabat, teman, ataupun rekan kerja. Nah, kita coba aja dulu. Aku nggak, tapi jangan langsung putus asa nih kalau misalnya nggak ada yang respon. Nggak apa-apa, kita coba dan coba terus. Jadi kalau mau bisnis itu kalau contoh biar kalau nggak ada respon itu captionnya apa Mbak? Contoh aja ya. Ini jualan apa ini, produk apa ini? oh iya, misalnya ini yang saya bawa, ini kebetulan ini produk UMKM nih Mas. Oh, luar biasa. Iya, jadi kita memanfaatkan karena saat ini kan kita pasti butuh masker ya. Dan kalau masker medis kan tetap buat tenaga medis. Nah, kita dianjurkan untuk memakai masker kain. Nah, yang bisa jahit ibu-ibu misalnya tetangganya atau siapa saudaranya dimanfaatkan jahit kemudian kita pasarkan gitu. Berarti ini masker buatan PPKS itu sebetulnya ada yang bagus itu Mbak? Iya. Apa itu? Ini juga karena nggak cuma mau yang polosan aja ya Mas ya. Kalau kita misalnya ya ini juga ada yang menarik nih. Jadi nggak melulu masker monoton seperti itu. Jadi di kreativitas Ya, kreativitasnya. Ya betul, berarti media online sekarang memang lebih dekat dengan kita ya pribadi ya. Otomatis kita hal yang paling dekat dengan kita satu pasti HP ya, handphone ya. Handphone itu selalu di sekitar kita ya, jangan lepas ya. Satu meter sekitar kita handphone, walaupun dompet ketinggalan tapi handphone kalau ketinggalan lebih bingung handphone. Nah, dari handphone pasti satu yang dilihat WhatsApp ya, status teman ya kan. Nah, bagaimana Mbak Ewis itu kalau nggak ada respon WhatsApp terus di caption lagi atau gimana itu? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya satu kali nih coba kok nggak ada yang respon, posting aja. Pasti kan orang-orang mikirnya apaan sih? Pasti kan penasaran gitu. Ya udah dicoba. Pasti. Yang penting kita tuh pantang menyerah aja Mas. Dan kalau mau bisnis tuh nggak ada yang kenal rasa malu ya nggak? Betul. Mang, saya kemarin ikut seminar online ya, di tahun 2035, Indonesia nanti yang memegang peranan ekonomi penting adalah UKM itu. UKM nanti kan UKM kan berbentuk digital ya, bisa untuk pemasarannya itu bisa lewat untuk marketplace-nya. Itu karena dengan adanya UKM ya Mbak, ini bisa saya cerita sedikit ya. UKM kenapa bisa memegang peran tahun 2035? Karena kalau perusahaan besar seperti Unilever, perusahaan besar seperti mungkin Coca-Cola ataupun apa, mereka untuk turnover, untuk membelokkan bisnisnya itu badannya udah besar. Ya perusahaan Unilever tuh asetnya udah triliunan, Coca-Cola udah triliunan, McD udah triliunan. Itu mereka untuk turnover, untuk membelokkan bisnisnya susah karena mereka udah di situ. Kalau situ nggak laku ya bisa bubar karena COVID ini. Kalau UKM itu lebih kecil, misalkan bener Mbak Ewis nggak laku di ini, dicoba di makanan, dicoba di kesehatan, jadi sering mencoba karena UKM ini posturnya masih kecil, bisa untuk usaha lain-lain. Contoh di makanan nggak terlalu laku, kreativitas di kesehatan, di jasa ataupun di mana itulah. Ya nanti bagi kita penyuluh keluarga berencana sangat baik sekali untuk segera menggerakkan UPPKS di masing-masing wilayah karena memang ekonomi kecil kerakyatan itu yang dibutuhkan negara kita Indonesia untuk maju. Negara Cina yang besar sekarang UKM-nya itu yang maju. UKM akhirnya menjadi besar. Bahkan impor kita kan ke China juga ke Korea ini yang menguasai pasar kosmetik ini pasti kan. Dari kosmetiknya kan itu UKM di Korea itu. Nah dari situ mungkin kita bisa belajar dari Duta Kirli sama Mbak Ewis dan juga Mbak Vivi. Ini dari 3 peran Sri Kandi di Kabupaten Grobogan ini memang sangat penting vital ya Mbak ya, untuk menggerakkan remaja kita, karena kebanyakan memang ya Mbak remaja di Kabupaten wilayah Grobogan banyak yang bekerja di luar daerah kita ya Mbak ya, tahu sendiri pada merantau kan, ke Jakarta, ke daerah sekitar Surabaya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, suatu pandangan Jakarta sekarang sudah tidak bisa masuk daerah luar, nggak bisa masuk Jakarta. Kita juga bisa menumbuhkan optimisme atau menggerakkan masyarakat di wilayahnya karena dengan menggali potensi. Mungkin di desanya Mbak Wis potensinya ada sungainya, ada mungkin di
ada pertaniannya atau bukit-bukit itu bisa disulap juga ya Mbak ya untuk wisata desa. Karena dengan menumbuhkan wisata desa, menumbuhkan apa nanti setelah adanya new normal, nanti kita kan kembali to never dan bisa rebound ya Mbak ya. Untuk kegiatan sehari-hari itu bisa normal lagi gitu. Ya. Ini menyinggung masalah barusan ya tentang desa wisata ya. Jadi ada juga pengalaman ini. Jadi waktu saya keliling itu, selain tadi berencana membuat video-video tentang bersama rekan-rekan pemuda di desa, selain berencana buat video, juga ada nih Kak, bagaimana caranya nih biar remaja pemuda desa itu juga dapat income. Gitu. Jadi selain kita membantu UPPKS, nanti mungkin bisa kita ngobrol lagi sama Mbak Novik gimana cara kerjasama antara pemuda dan juga UPPKS. Pada intinya bagaimana tadi Kak benar supaya pemuda-pemuda itu bisa dapat income juga nih. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai penyuluh KB ini, kita harus pandai-pandai melihat potensi desa. Misalnya ada desa yang tidak ada wisatanya, apa nih tanaman di situ yang bisa. Nah, waktu itu kita berencana sebelum pandemi COVID ini datang, mau rapat sama pemuda suatu desa di tempat saya. Anak-anak muda itu mau untuk disebar mencari potensi desa yang terbaik itu apa. Oh gitu. Jadi misalnya kumpulan karang taruna sehingga karena pemuda itu punya kreativitas yang mungkin lebih daripada yang senior-seniornya gitu, bahkan mungkin bisa melihat nih, misalnya tanaman jagung biasanya cuma dijual dalam bentuk jagung yang kering kan, kebagian itu dikeringkan dijual, tapi kan mereka bisa diolah sendiri, bisa jadi popcorn dengan berbagai macam rasa, misalnya ada popcorn green tea, ada popcorn red velvet, popcorn yang macam-macam, sehingga punya nilai jual yang lebih seperti itu. Iya, jadi rencananya seperti itu. Jadi misalnya pisang nih, selain dibuat untuk keripik, bisa dipakai apa lagi nih, misalnya untuk pisang coklat atau yang lain-lain seperti itu. Bagaimana caranya mengembangkan potensi menjadi lebih kreatif, dan juga bagaimana potensi wisata desa juga lebih dikembangkan. Misalnya ada gua yang kecil, anak-anak pemudanya bisa untuk bagaimana cara kasih lampu tembak misalnya, atau dikasih apa sehingga bisa lebih menarik seperti itu. Oh iya, itu bagus juga itu dari penyuluh keluarga berencana Karangrayong ini, meningkatkan potensi desa, bisa jadi pertanian ataupun yaitu aset desanya, misalkan lingkungannya itu dibuat, dikemas biar menarik, yaitu menuai nilai jual yang lebih bisa juga namanya kampung KB itu dikembangkan, nanti bisa untuk foto-foto selfie di wilayah itu ya bayar ya, seperti di kampung desa membuat kita spot foto ya. Seperti itu ya, spot foto di Purworejo. Baik, ini kebetulan sudah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Nanti teman-teman jangan lupa pertanyaan dikirim ke direct message IPKB_Grobogan, pertanyaan tentang remaja, tentang generasi remaja, tentang reproduksi ataupun tentang kiat-kiat menggiatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kiat-kiat kita penyuluh keluarga berencana, kiat-kiat remaja untuk bisa meningkatkan ekonomi sekarang yang sangat terdampak ya kan, ekonomi sekarang, dengan pemerintah menyalurkan, menggelontorkan dana bantuan langsung tunai itu. Bagaimana untuk daya beli masyarakat? Memang yang paling terdampak ya ekonomi, karena dari sisi penjual tidak ada pembeli tidak ada pemasukan. Pemasukannya dari mana? Karena memang beliaunya tidak bekerja kan, dibatasi ya. Pemasukannya terbatas, pembeliannya terbatas, kan tidak ada namanya itu ya kan. Nah, bagaimana ini nanti kita setelah ini kita sesi akustikan bersama ya Mbak ya. Kita akustikan bersama, nyanyi-nyanyi. Setelah sesi nyanyi-nyanyi kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman IPKB Jawa Tengah ataupun seluruh Indonesia yang menonton live Instagram kita. Nanti kita bacakan dan mendapat hadiah nanti. Nah, kita prepare untuk lagu kedua ini Mbak. Lagu kedua kita. Kita saya mau duet juga sama Mbak Novi. Mbak Novi ini juga jago nyanyi. Jago nyanyi juga. Anak band ya itu. Semua itu multi talenta. Iya, semua akan anak band pada masanya ya. Iya. Ini kita prepare ya. Dan jangan kemana-mana juga, setelah ini akan ada sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Jadi mungkin yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan, setelah ini akan dipilih oleh teman saya, ya, akan dipilih oleh rekan-rekan saya yang berada di balik layar ya. Kita jeda sebentar, kita kasih sebuah lagu sambil mencari pertanyaan yang terbaik yang akan kita jawab di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Ya, kembali lagi di sesi berikutnya, masih bersama dengan live Instagram IPKB Jawa Tengah bersama dengan IPKB Kabupaten Grobogan.
Ini untuk teman-teman, ini kita juga sebentar kita mau kasih sebuah lagu. Nanti teman-teman yang mungkin masih bingung mau tanya apa, bisa juga untuk memberikan komentarnya melalui komentar yang ada di live Instagram ya. Mau komen boleh, mau ngebully juga jangan ya. Boleh yang mau komentar atau mau memberikan ide nih. Mungkin tadi ide-ide kita masih ada yang kurang. Kak, ini sebenarnya saya punya ide seperti ini, boleh lewat DM, boleh lewat komentar yang ada di live Instagram. Nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000. Jadi 50.000 untuk satu orang ya. Jadi kita ada 2 hadiah senilai masing-masing 50.000. Silahkan yang pertama beri komentar, pertanyaan atau juga ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya mengenai peran remaja untuk optimalisasi KID dan juga peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Kita kasih sebuah lagu sambil menunggu dulu ya. Festival mau sidik lewat sidik atau di share videonya kan kita kembali nih melalui edit video. Ku kebangetanmu sebetulnya seorang perhatian. Jelas ku butuh artimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetanmu. Suwe-suwe berkah nuruti kekarepanmu samsaya bubrah biar wis tawanti-wanti aja silali tapi kenyataannya pergi kata yang
Baik, sebuah lagu pembukaan di sesi kita yang kedua ya. Sambil nanti di ending ada lagu lagi dari biduan kita Mbak Vela ya. Jangan lagi deh satu lagu lagi untuk Iya, hari ini ya. kita asik-asik Asik, kita aja. asik-asik, cus. Kita Siapkan satu asik-asik lagu lagi ya. campur sarinan, Iya. mengembangkan budaya budaya ini. muri-muri budaya ya daerah kita sendiri Jawa Tengah. Nah, untuk kebetulan saya menyimak tadi ada pertanyaan banyak ini. Iya. Nah, saya lihat di Instagram ada 12 pertanyaan. Asik. Jadi kita dari tim akan memilih 2 pertanyaan yang menarik ya Mbak ya. Iya. Yang pertanyaan yang bisa kita memberikan penjelasan untuk pertanyaan itu. Sebentar ini kita akan melihat pertanyaannya. Iya, kita sama juga tunggu komentar-komentarnya ya. Iya. Komentarnya yang terbaik ini yang muji-muji saya nanti dapat hadiah ini. Iya, teman-teman. Iya. Teman-temannya Mbak Ani pasti kan Masukan-masukan banyak kita ya, ya. masukan CPNS 2018 ya. Iya. Sama ya berarti ya? Sama. Sama. Tapi kalau dari face sebenarnya lebih senior Mas Indra ya. Dia selalu begitu. Ya nanti kita ada jawabannya selain dari saya, dari Mbak Ais juga nanti Duta Iya. Gendra juga bisa ikut menjawab pertanyaan yang ada ya. Sudah ada pertanyaan untuk Duta Gendra juga. Iya, nanti kita. Iya, katanya Duta Gendranya kapan siap menikah ini gitu. Oh gitu ya. Mau dibilang. Ada juga yang usul ini. Kapan Duta Gendra menikah ya? Iya. Sepertinya beliau mau S2 ya. Iya. Sekolah S1, S2. Langsung ya. Langsung gitu ya. Bagaimana ini sudah ada- siap dilanjutkan pertanyaannya ya? Ya, ini ada pertanyaan dari ini yang masuk di redaksi kami dari Putri underscore Marcella Danti. Kalau dari Ya. namanya pasti orangnya imut-imut manis Oh cantik. iya, ini ada Putri underscore Marcella Danti. Iya. Selamat pagi Mbak Putri, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan 1 ini ada kenapa remaja harus punya misi berencana? Ya, gitu. Kenapa remaja misi Ini berencana? 2 pertanyaan ini akan dijawab sama Duta Gendra. Kita mau mempersiapkan iya. diri Kak Duta Gendra. Kita ya. Iya. Dia pekerjaan dia sebagai Duta Gendra biar Iya, tadi biar karena lanjut ya gara-gara Mbak Putri corona. ini menyimak adanya pernikahan usia dini itu bagaimana untuk merencanakan remaja ya. Ya, maksud pertanyaan yang pertama, kenapa remaja harus punya misi berencana? Mohon dijelaskan. Kenapa sih Iya. harus berencana Nanti itu bisa kenapa? dijelaskan usianya Iya, untuk laki-laki kemudian, atau iya. perempuan Yang kedua, idealnya bagaimana? Bagaimana Silakan. penjelasan tentang umur ideal perkawinan antara laki-laki dan perempuan? Kenapa Ya, harus bisa umur segitu? Duta Gendra untuk Duta Gendra kita mohon kita untuk panggilkan info. lagi. Monggo Mbak. Iya. Oke, kita hadirkan Duta Gendra kita ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pertanyaan yang kedua, tadi menyimak dari Duta Gendra terkait PUP, mohon penjelasan umur ideal perkawinan laki-laki dan perempuan. Oke, jadi begini, umur remaja itu mulai dari 10 sampai 24 tahun. Kemudian dari PUP tersendiri masa umur ideal perkawinan laki-laki dan perempuan itu untuk laki-laki 25 tahun dan untuk perempuan itu 21 tahun gitu Kak. Iya. Kenapa? Pasti kan ada alasannya. Oh iya, kalau untuk perempuan biasanya kalau di umur ideal, kalau sebelum menikah sebelum umur ideal itu dapat beresiko terhadap reproduksi, kemudian juga terhadap psikis, kemudian juga ekonomi bisa terhambat atau kemudian ada tidak kecocokan antara remajanya gitu Kak. Iya. Secara emosionalnya masih belum ada. Iya. Dan ilmu ini seperti ini kalau dari kakak sendiri, apakah teman-teman kamu itu sudah tahu semua apa belum? Karena kan di sini tema kita peran remajanya ya, sehingga lebih mungkin pertanyaan kamu nih di sebagai Duta Gendra ini, bagaimana apakah teman-teman kamu sekitar kamu sudah paham tentang penjelasan umur ideal ini? Belum semua sih Kak, Belum semua ya. Saya lihat masih bertahap ya. Iya, Iya. masih saya bersosialisasi masih di beberapa desa dan beberapa SMA ya, kemudian belum semua, jadi mungkin sudah tahu, cuma belum mendalami seperti itu. Iya, mungkin tahunya dari undang-undang ya kak ya. Kalau Iya, undang-undang kan sekarang yang terbaru 19 dan 19. Iya. Nah, untuk yang 21 dan 25 ini belum
mungkin belum tersosialisasi secara maksimal ya berarti. Iya, soalnya itu kan menurut gue KKBN. Iya dan iya. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai penyuluh dan juga kakak sebagai duta genre untuk bisa memberikan informasi lebih tentang PUP ini. Iya. Kemudian pertanyaan yang satu lagi adalah bagaimana kenapa remaja itu harus punya misi berencana? Kenapa sih gitu? Remaja itu harus punya misi berencana karena biar bisa menjadi keluarga yang sejahtera, Iya. kemudian bisa menjadikan keluarga yang sejahtera kayak gini. Iya, bagaimana bisa keluarganya itu bisa utuh sampai Iya, selamanya gitu ya, biar tidak terjadi berbanyak permasalahan-permasalahan. Bagaimana anak yang dilahirkan jadi anak-anak yang sehat dan tidak mengalami stunting seperti itu. 2 anak cukup ya, Ger. Oke. Itu pertanyaan berikutnya. Nanti kita masih dipersiapkan pertanyaan berikutnya ya, sedang ditulis. Nah ini Kak, pokoknya kita tuh di materi hari ini nggak cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nih, tapi lebih ke bagaimana caranya untuk menyadarkan ya, supaya anak-anak teman-teman remaja kita itu bisa tahu nih gitu. Iya, memang remaja itu perlu juga ya. Ya namanya perencanaan cuma perlu. Kita mau berangkat ke sekolah aja perencanaan. Benar sekali. Bagaimana kita berangkat naik apa, nanti bukunya diambilnya apa, ini semua perencanaan. Kita mau kerja perencanaan. Karena the best kegiatan ya terbaik adalah perencanaan terbaik dan eksekusi di lapangan yang terbaik. Kita harus seperti itu ya sebagai penyuluh keluarga berencana. Nah ini ada pertanyaan kedua dari redaksi kita dari Pak Wakitna ini. Pak Wakitna ini bertanya tentang bagaimana peran genre dalam penanggulangan secara realitas bila mana terjadi krisis pangan karena adanya pandemi COVID-19 ya. Ya ini memang Siap menjawab. pertanyaannya itu menyeluruh ya. Aspeknya ini terjadi karena COVID-19 ini berkepanjangan. Memang ya terjadi kelangkaan pangan. Ya kita harusnya memang dari distribusi dari semuanya produksi harus lancar. Ya ini bisa di-sharing oleh Mbak Vivi. Saya dan juga Kak Novi ya. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana peran genre dalam penanggulangan secara realitas bila mana terjadi krisis pangan karena adanya pandemi. Nah ini sebenarnya inti dari acara kita tuh ya ini ya Kak ya, selain bagaimana peran genre untuk memberikan optimalisasi KIE genre, kita juga bagaimana nih dalam krisis pangan seperti ini kita bisa menggerakkan perannya itu seperti apa. Lalu kalau seperti yang tadi di sesi sebelumnya saya sebutkan, peran genre, peran remaja itu lebih ke kreativitas dan juga di marketing ya Kak ya. Jadi misalnya nih biasanya melihat orang tuanya atau tetangganya bikin produk yang biasa-biasa aja yang mungkin tidak memiliki nilai jual lah. Kalau remaja itu kan pasti kreatif ya Kak ya, punya berbagai macam ide. Misalnya ada yang bikin masker, dengan dibikin motifnya seperti apa nih yang lagi ngehits sekarang, mungkin dikasih kata Supreme kali ya. Iya, Ini seperti itu ya. ini ya Kak, sebenarnya kalau untuk peran remaja, kita tahu bahwa di kelompok UPPKS itu kan biasanya sebagian besar yang mengelola itu kan ibu-ibu. Iya. Jadi dari penyuluh KB membina ibu-ibu di suatu kelompok tersebut. Nah, yang pertama itu harus ada izin produk dulu nih Kak, penting banget. Iya. Nah, kalau nggak ada izin terbit atau yang kita tahu namanya SPIRT ya, atau surat produksi izin industri rumah tangga, nah itu nggak bisa atau masyarakat belum percaya. Nah tujuannya adalah agar masyarakat luas itu tahu bahwa suatu produk itu layak nggak, aman nggak dari bahan baku, kemudian dari kemasan, proses produksinya betul. Nah jadi dari BKKBN sendiri bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kita membantu sebenarnya. Gitu ya. Jadi bagaimana remaja berperan adalah untuk selain untuk pemasaran, yang pertama kreativitas tadi, kreativitas produk. Jadi peningkatan nilai jual dulu nih, ide-ide kreatifnya. Itu kalau kemarin ya SPIRT kebetulan kita juga menangani dua dinas, dinas kesehatan sama dinas perizinan terpadu satu pintu. Nah itu SPIRT yang mengeluarkan dinas perizinan terpadu satu pintu. Kalau yang satunya keamanan pangan yang mengeluarkan dinas kesehatan. Nah itu memang sangat benar Mbak Vivi dan Mbak Wes untuk memvalidasi bagaimana makanan ini aman dan sehat untuk dikonsumsi. Itu bagus sekali. Tapi tadi ada juga memang pertanyaannya itu
bagaimana terjadi krisis pangan. Nah Iya. itu dia bertanya krisis pangan. Nah krisis pangan berarti dari sektor produksi pangan, padi, ya dari produksi mungkin jagung ataupun Iya. untuk rempah-rempah, bawang merah, ya kita memang harus tetap, pertanian itu harus tetap produksi Pak. Pertanian harus tetap menanam, pertanian, perkebunan itu ataupun perikanan tetap menanam. Bagaimanapun di lini masyarakat, kalau saya pengalaman di wilayah kecamatan kami Klambu itu, di wilayah kami memang potensinya adalah bawang merah, dan bawang merahnya kecamatan Klambu, saya tanya ke itu ya di pengepulnya bawang merah, mereka setor kemana? Ke Brebes. Ya, jadi kemarin produksi, iya malah langsung ke Brebes. Saya kebetulan oleh-oleh, terus kalau dari kecamatan Klambu itu bawang merahnya besar-besar Jadi ya. kalau pulang tuh mobilnya bawa bawang gitu. Memang ya rempah-rempah. Iya. Klambu itu memang ya lumayan ada anugerah dilewati bendungan. Nah bendungan Klambu itu setiap tahun mengalirkan air untuk kemanfaatan masyarakat pertaniannya. Ya tidak ada musiman, jadi mereka langsung setelah bawang merah, habis itu padi, habis itu mungkin bisa palawija jagung. Ya memang produksi pangan di tahun pandemi ini harus terus produksi, dan bahkan sebenarnya keuntungan petani tahun ini Mbak, Iya. wilayah pandemi ini keuntungan petani. Kenapa? Karena impor tidak ada yang masuk Bapak Ibu. Impor tidak ada yang masuk. Impor kan dari Jadi luar produk negeri. lokal bisa lebih mudah untuk dipasarkan seharusnya. Nah, it's mean ya, berarti impor tidak masuk, harga di lokal akan naik. Bawang merah sekarang kemarin saya tanya sekilonya 35 sampai 40 ataupun 50 ribu. Kenapa harganya bisa naik? Karena memang impor bawang merah tidak ada, Bapak. Sekarang itu negara Indonesia kan karena ada COVID pandemi 19 corona ini tidak memperbolehkan impor. Nah, akhirnya produksi dalam lokal ini bagus sekarang, terserap. Produksi jagung terserap, produksi yang semangka ataupun melon di wilayah kecamatan Karangrayong, Penawangan itu terserap, dan bawang merah terserap. Sebenarnya petani itu lumayan ekonomi di wilayah ya. Mungkin perekonomian di sektor perdagangan, di sektor jasa, angkutan umum ataupun sektor wedding organizer yang jasa pernikahan, mereka stop. Tapi di wilayah petani, sebenarnya petani bisa produksi. Iya, Tetap benar petani sekali. di sawah ya kan Mbak. Misal kita ke wilayah kan petani tetap menanam padi, tetap menanam jagung ataupun sekarang bawang merah ataupun apa, itu bagus memang. Iya. Ya dengan adanya ini memang ya itu pandemi itu suatu keadaan. Bagaimana kita harus bisa mensiasati, kita harus kreatif untuk ekonomi bisa berputar. Benar sekali, dan itu kalau dari sisi produksinya ya, dari yang memproduksi. Nanti dari distribusinya juga masih diperbolehkan. Kalau itu distribusi pangan, kita kan masih bisa Iya, boleh iya. bisa antar kota masuk Jakarta. Nanti Iya. ditanya juga dengan protokol kesehatan. Iya benar sekali, jadi itu dari sisi Bagus, yang ya. ekonomi yang lebih besar ya. Kalau yang mungkin lebih mikro, yang lebih kecil lagi, itu dari mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan ya, kayak di masa yang sangat krisis ini. Jadi krisis pangan ini juga bisa karena daya apa ya, Daya beli turun, daya beli turun. Terus juga kenapa daya beli turun, karena memang banyak yang pemasukannya itu sudah tidak seperti dulu. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang terdampak ini dibantu oleh para remaja juga. Mungkin remajanya itu sendiri juga terdampak nih Kak. Biasanya apa namanya, dapat uang saku jadi nggak dapat uang saku nih, kayak nggak pernah sekolah ya. Nah, maksudnya jadi maksudnya remaja bagaimana? itu ya meningkatkan ekonomi Iya, keluarganya jadi mungkin dia. melihat tetangganya punya produk yang tidak bisa dipasarkan, atau mungkin memberi ide-ide, dia nggak bisa bikin, tapi dia bisa memberikan ide dan memasarkannya seperti itu. Jadi harus saling bekerja sama antara pemuda dan juga UPTKS seperti itu. Sehingga dan juga nih ada di Gerobokan sendiri ada juga untuk pemasarannya Kak. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Rendra, Oh iya, memang website untuk PPKS sendiri. ya kalau saya pribadi memang concernnya di ekonomi ya Mbak ya. Kan Iya. bekerja dulu di ekonomi, karena di ekonomi merupakan realita penggerak roda ekonomi. Nah kita menyediakan namanya pemasaran, pemasaran Ya, ya, Dinas DP3KAB Kabupaten Gerobokan menyediakan website ya. dp3kab.gerobokan.go.id. Pemasaran.dp3akb dan Jadi Gerobokan. pemasaran.dp3kab.gerobokan.go.id. Jadi kita mensosialisasikan. Kemarin saya waktu pandemi corona work from home, kebetulan saya tidak, saya ke lapangan, saya ke UPPKS bekerja kita di sosialisasikan
Bu, Pak, bisa kita lakukan upload untuk produknya, bisa kita upload untuk Iya, jenisnya, benar spesifikasi. sekali. Nanti kita sebagai pembeli tinggal masuk ke web itu, kita klik aja, belanja, nanti bisa transfer lewat Iya. bank BRI, BCA ataupun BPD, Iya. nanti bisa transaksinya lewat perbankan. Nah, dari situ memang kita sebagai regulator pemerintah kita menyediakan wadah bagaimana warga UPPKS bisa untuk terbantu. Tapi kebetulan memang kemarin saya membina UPPKS 3 Putri Mandiri di wilayah Kecamatan Kelambu memang turun, Mbak, untuk penjualan. Iya. Jadi omsetnya sudah tidak seperti sebelum Omset pandemi COVID. keuntungan bersih turun. Dari saya melihat pembukuannya Januari, untungnya sekitar kemarin 2.800.000, Februari 1.800.000, sudah turun 1 juta, di Februari Maret sudah 1.200.000, Maret April dan Mei terakhir saya kemarin mampir hanya 800.000, berarti kan turunnya Jadi 300%. Wah, iya benar sekali kan. Memang di Iya. mana-mana sedang Sedang mungkin lesu. ya, ada satu sisi di mana yang biasanya lesu menjadi kuat juga isi produksi-produksi yang mungkin Iya. dulu masker nggak dilirik nih. Kadang-kadang saya lewat itu masker kain itu sampai tumpuk-tumpuk nggak ada yang peduli gitu. Tapi Karena sekarang pakai cari masker. gitu kita sampai mas maskermu isi gitu terus gak ada mbak cepet petak ya seperti itu ya. Iya, Iya, memang jadi ya itu di sektor di perdagangan, di sektor apa ada yang terkendala, tapi ada yang bisa untuk bangkit. Jadi kita memang betul. dalam bisnis itu memang harus pintar mencari peluang. Seperti Peluang. itu. Jadi apa sih yang sedang bisa kita lakukan di sini? Iya, Nah, betul. kita jadi inti hari ini Ya, dari memang pertemuan live Instagram kali ini kita bisa merasakan bagaimana peran remaja sangat penting ya. Iya. Remaja di wilayah masing-masing, bisa di wilayah kabupaten semuanya, Jawa Tengah ataupun Indonesia. Karena dengan remaja itu penggerakan ekonomi, penggerakan kreativitas ataupun penggerakan kita sebagai program BKKBN masuk ke masyarakat bisa memanfaatkan, ya bisa bekerja sama dengan Dengan para baik pemuda, ya, dengan para remaja. pemuda masyarakat, bisa masuk mungkin ke Mbak Vivi, bisa ke Karang Taruna dibentuk wadahnya BTS ya, itu memang baik karena bagaimanapun kita BKKBN kita akan lebih menyasar ke wilayah remaja, bagaimana remaja mempersiapkan dirinya, bagaimana juga remaja sebenarnya ada dua juga remaja pentingnya, skill, soft skill sama hard skill ya kan. Kita juga sebagai pemerintah ataupun sebagai penyuluh keluarga berencana harus bisa memberikan soft skill ataupun hard skill kepada remaja. Iya. Hard skillnya mungkin Mbak Uwis tadi bisa membuat ya jagung menjadi popcorn ataupun pisang menjadi itu apa ya ceriping. Hard skill. Nah, soft skillnya kita bisa menularkan bagaimana pemasaran ataupun bagaimana lewat media-media yang itu yang tersedia gitu. Seperti Mbak Vivi ini menyemangati SMA Karangrayung lewat PR-nya lah, Iya, itu betul namanya sekali. soft skill-nya itu. dan juga waktu itu saya juga pernah nikah. Jadi saya saya pengalaman pribadi saya mencari produk beras merah yang ada di sini. Saya kan cari kemana-mana kosong ya karena saya malah mager untuk pergi. Cari beras merah baru diet. Iya, jadi saya sampai update. Ada yang tahu nggak yang jual beras merah di mana? Karena saya keliling kan habis kemudian saya browsing di Google. Iya. Dan saya mencari yang area Gerobokan Purwodadi. Ternyata ada juga yang sudah masuk e-commerce, Kak. Ada yang sudah masuk Tokopedia dari Kelambu, Kak. Oh. Ada yang masuk Tokopedia dan juga sudah masuk Shopee. Kecamatan Kelambu ya? Iya, jadi beras merahnya Kelambu juga di situ. Jadi saya bisa lihat juga, oh tapi memang peminatnya belum terlalu banyak, mungkin kurang dari sosialisasi. Sehingga mungkin warga dan juga para pemuda bisa dilatih untuk e-commerce ini. Bagaimana Iya. bisa sampai ke luar kota melalui e-commerce seperti itu. Iya, itu peran serta juga dari organisasi di bawah ya, di tingkat desa ya. Tingkat desa benar itu sekali. bagaimana e-commerce ya, komersial lewat itu website atau internet bisa diakses ibu-ibu ya, ibu-ibu seperti Mbak Vivi ini kebetulan cari beras merah. Kalau dia bertanya ke warung mungkin kelamaan, akhirnya cari di web. Karena males ya, kan sekarang kan males untuk Malas browsing. ketemu dia ya itu. Nah, sebagai bangsa yang akan menyongsong era kita akan bonus demografi ya kan. Bonus demografi ini pernah dirasakan oleh bangsa Jepang, teman-teman penyuluh KB. Bangsa Jepang tahun 1990 pernah mengalami bonus demografi. Dari mereka yang setelah Perang Dunia Pertama Kedua terpuruk karena hancur bom Hiroshima dan Nagasaki ya, bangsa Jepang akhirnya membangun
build ya, membangun lagi negaranya menjadi negara yang kokoh dan maju. Kita harus memanfaatkan tahun 2025 sampai 35 ini, kurang lebih 10 tahun ini bonus demografi di mana orang kita produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Kita harus memanfaatkan, kita jangan sampai bonus demografi menjadi masalah ya kan. Kita harus memanfaatkan untuk membangun ya betul di digital e-commerce ataupun di penjualan kreativitas. Kita harus merangkul dan bisa memanfaatkan peran serta remaja ataupun anak-anak muda seperti kita ini. Dan pertemuan yang kali ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh IPKB Jawa Tengah, karena kesempatan alhamdulillah Kabupaten IPKB Kabupaten Gerobogan diberi kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Nanti kita setelah ini juga ada closing, mungkin ada yang mau menyumbang lagu, setelah itu kita closing. Dan salam untuk bapak-bapak, ibu-ibu, penyuluh keluarga berencana dimanapun berada, tetap semangat dan tetap sehat, jaga kesehatan dan semangat, dan tularkan optimisme ke masyarakat semua bahwa pandemi ini harus kita lawan. Corona ini tidak menjadi kita lemah, tapi kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang lebih maju, karena Indonesia sudah terbukti sejak tahun dulu menjadi maju. Nah, untuk pemenangnya akan kita hubungi, ada 2 pemenang. Ya, tadi pertanyaan yang cukup mungkin kita berputar otak ya, pertanyaannya ada 2 pertanyaan, ada 1 Putri _ Marselan dari Mbak Putri, dan juga ada Pak Wakitna ya kan, Pak Wakitna tentang krisis pangan tadi sudah, insya Allah kalau kurang lebihnya kita mohon maaf kalau belum berkenan, dan nanti kita hubungi untuk Mbak Putri dan Pak Wakitna, hadiah akan kita transfer melalui rekening masing-masing. Ya, akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.